Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fungsi aljabar. Perkenalkan, nama saya Payunisa Diana Fadila. Perkenalkan, nama saya Kiara Octavia Dwi Putri. Saya Feliza Dwi Putri. Saya Nia Putri Anindya. Saya Suhada Anissa. Saya Naufal Salam. Saya Jatuh Doranto. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi aljabar. Tapi sebelum kita masuk ke dalam inti materi, kita harus tahu nih apa itu fungsi aljabar. Fungsi aljabar adalah fungsi yang hanya melibatkan operasi aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta eksponen pecahan atau rasional. Dalam operasi aljabar, jika terdapat dua fungsi, diantaranya fungsi f dan fungsi g, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut, yaitu penjumlahan fungsi, di mana f tambah gx sama dengan fx tambah gx. Begitu juga dengan pengurangan fungsi dan perkalian fungsi, namun untuk pembagian itu sedikit berbeda, yaitu f dibagi gx sama dengan fx dibagi gx. Nah, kalau dalam pembagian ini ada syarat tentu nih, yaitu syarat pembagian tidak boleh dibagi 0. Ini kan membagi, jadi dia tidak boleh bernilai 0. Atau gx tidak sama dengan 0. Nah, kita langsung masuk aja nih di contohnya. Kalau di sini diketahui fx sama dengan 3x pangkat 3 min 2x tambah 4x min 5. Dan gx-nya adalah x pangkat 2 dikurang 5x tambah 6. Di sini juga ada hx, yaitu x dikurang 2. Tentukan f tambah gx, f kurang gx, g kali hx, g dibagi hx. Nah, untuk cara pengerjaannya, yuk kita lihat. Nah, di sini f tambah gx sama dengan fx tambah gx. Nah, kita masukin aja nih apa yang diketahui di soal tadi. Di soal tadi kan fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 5. Nah, terus ditambah gx-nya. Gx-nya adalah x2, x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6. Terus gimana sih cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya adalah kalian hanya bisa menjumlahkan suku-suku yang derajatnya sama atau yang pangkatnya sama. Kayak 3x pangkat 3 ini nih. Kan dia nggak ada lagi nih, hanya dia satu-satunya. Jadi dia kita turunin ke bawah. Terus yang pangkatnya 2 hanya ini dan ini. Jadi min 2x ditambah x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2. Selanjutnya hanya derajatnya x nih kayak gini. Ini kan mereka cuma 2 ini, jadi langsung ditambahin aja. 4x dikurang 5x, hasilnya min x. Kenapa nggak 1x? Karena x aja udah nilainya 1. Selanjutnya adalah 5 dan 6. Langsung saja, min 5 ditambah 6 hasilnya 1. Lalu f dikurang gx itu sama dengan fx dikurang gx. Nah, sama aja kayak pengerjaan sebelumnya, kita masukin lagi nih. 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 5. Terus gx-nya juga kita masukin. Tapi dalam pengurangan ada syarat nih, yaitu kalian harus menggunakan tanda kurung, tidak seperti di pertambahan. Nah, kalian masukin lagi nih gx-nya. Kan gx-nya itu x pangkat 2 ditambah 5 dikurang 5x ditambah 6. Nah, kalian tuh pertama kaliin dulu yang ini nih. Min dikali x pangkat 2 hasilnya adalah min x pangkat 2. Min dikali 5x hasilnya adalah min 5x. Min dikali plus 6 hasilnya adalah min 6. Sama pengerjaannya seperti sebelumnya, kalian hanya bisa menjumlahkan yang derajatnya sama. Jadi kalian menjumlahkan yang seperti ini tuh, kayak gini sama ini. Pokoknya sama seperti yang sebelumnya. Jadi 3x pangkat 3 diturunin, terus min 2x pangkat 2 min 2x pangkat 2 dikurang x pangkat 2. Kan hasilnya adalah min 3. Min 3x pangkat
2. Maaf ya, di sini ada kesalahan. Terus ada 4x ditambah 5x, hasilnya adalah 9x, dan min 5 dikurang min 6 adalah min 11. Nah, sekarang ke soal yang nomor 3, yaitu G dikali HX. Di sini jadinya GX dikali HX. Kita masukin aja nilai GX-nya tadi, X kuadrat min 5X plus 6 dikali X min 2. Kita kaliin aja, X kuadrat dikali X jadi X pangkat 3. X kuadrat dikali min 2 jadi min 2X kuadrat. Kemudian min 5X dikali X jadi min 5X kuadrat. Min 5X dikali min 2 jadi plus 10X. Kemudian 6 dikali X menjadi 6X. 6 dikali min 2 jadi min 12. Kita jumlahkan saja ke yang sesuai. X pangkat 3 tidak ada temannya, jadi turun aja langsung. X pangkat 3 min 2X kuadrat dikurang min 5X kuadrat menjadi min 7X kuadrat. Kemudian plus 10X ditambah 6X menjadi plus 16X. Min 12 nya turun. Dan inilah hasil jawabannya. Soal nomor 4, G dibagi HX sama dengan GX dibagi HX. Kita masukkan nilai GX nya X kuadrat min 5X plus 6 dan HX nya X min 2. Kemudian ini kan bisa difaktorkan ke sini. Nah, berapa ditambah berapa yang menghasilkan min 5x? Yang penting itu berarti min 2 ditambah min 3 sama dengan min 5x. Kemudian berapa dikali berapa yang hasilnya 6 plus 6, min 2 sama min 3x juga. Jadi kita masukkan di sini faktor ini. Jadi min x min 2 dan x min 3 dibagi x min 2. Karena ini sama-sama x min 2 bisa kita coret dan turun x min 3. Oke, di sini saya akan menjelaskan domain, kodomain, dan range. Domain, himpunan semua nilai X yang mungkin nilai input yang dapat dimasukkan ke dalam fungsi. Perlu diperhatikan nilai-nilai yang menyebabkan fungsi tidak terdefinisi, misalnya pembagian dengan 0 atau akar dari bilang negatif. Contohnya, kedua, kodomain. Himpunan semua nilai Y yang mungkin nilai output yang dihasilkan oleh fungsi. Contohnya, range, himpunan semua nilai Y yang sebenarnya dihasilkan oleh fungsi. Subset dari kodomain. Di sini saya akan menyimpulkan fungsi aljabar. Fungsi aljabar adalah aturan yang menghubungkan setiap input X dengan tepat satu output Y. Aturan ini biasanya berupa persamaan yang melibatkan variabel X. Fungsi aljabar membantu memodelkan hubungan antara besaran-besaran dalam berbagai bidang, seperti matematika, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.